Glory Man United. Halo United lover, balik lagi bersama gue di channel dengan update seputar berita Manchester United. Buat kamu yang belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan bunyi loncengnya supaya tidak ketinggalan berita teraktual dari Manchester United. Glory Kekalahan United di semifinal Piala Carabao ternyata banyak mendapat para pandit yang mengatakan bahwa dari tengah United tidak cukup kuat atau tidak cukup bagus untuk menghadapi tim-tim besar di Liga Inggris. Salah satunya terbukti bahwa selama ini hasil melawan tim-tim di 6 besar United tidak terlalu oke. Dalam pertandingan menghadapi Man City, terlihat bahwa squad McTominay dan Fred serta Bruno Fernandes dikalahkan oleh gelandang-gelandang Man City, terutama Fernandinho yang benar-benar mematikan Fernandes dan juga Paul Pogba. Menurut para pandit, United seharusnya berkonsentrasi di bursa transfer Januari untuk menambah satu bek tengah dan satu gelandang atau dua gelandang lagi yang bisa meningkatkan permainan United mengimbangi Bruno Fernandes. Selama ini memang ketergantungan terhadap Fernandes telah membuat United dirugikan, karena ketika Fernandes tampil buruk maka seluruh tim ikut-ikutan tampil buruk. Hal ini yang tidak pernah disorot namanya banyak Manchester United yang mereka melihat Jadon Sancho dan orang baik. Namun nyatanya United juga membutuhkan beberapa gelandang kelas dunia untuk menopang Bruno Fernandes. Maka oleh menyadari hal ini, mari kita perhatikan saja. Kekalahan United di semifinal Piala Carabao ternyata banyak mendapat para pandit yang mengatakan bahwa lini tengah United tidak cukup kuat atau tidak cukup bagus untuk menghadapi tim-tim besar di Liga Inggris. Salah satunya terbukti bahwa selama sementara itu Ole Gunnar Solskjaer belum memutuskan untuk meminjamkan Brandon Williams atau tetap membuatnya tampil di tim utama, karena Brandon Williams merasa bahwa dia bisa tampil lebih sering. Namun sejak kedatangan Alex Telles, maka posisi dia di bek kiri sudah digantikan oleh Luke Shaw dan Alex Telles sebagai pemain pilihan pertama dan kedua bagi manajer Ole Gunnar Solskjaer. Sang manajer sementara ini memposisikan Brandon Williams sebagai cadangan dari bek kanan Aaron Wan-Bissaka. Namun ternyata hasilnya juga tidak cukup memuaskan, dan sejauh ini pemain yang membuat 36 penampilan di semua kompetisi musim lalu itu tidak tampil reguler di tim utama. Terakhir melawan Man City di Piala Carabao, William sama sekali tidak masuk squad dan tidak ada jaminan bahwa dia bisa bermain lebih sering di paruh kedua, di mana United juga belum menambah pemain baru di posisi bek kiri atau bek kanan. Southampton dan Newcastle United tertarik kepada jasa Brandon Williams dan meminta United untuk memberikan keterangan apakah Williams bisa ditarik sebagai pemain pinjaman. Sejauh ini belum ada kabar apapun dari pihak Old Trafford mengenai Brandon Williams. Sementara itu dari bursa transfer juga dilaporkan bahwa United tidak akan merekrut Jack Grealish
di bursa transfer Januari ini. Sayap asal Inggris itu memiliki bandrol 90 juta pound sterling yang baru saja dikeluarkan atau dipublish oleh pihak Aston Villa. Kapten dari tim Aston Villa ini mencetak dan membuat assist 12 gol dalam 15 pertandingan Liga Inggris. Pemain berusia 25 tahun mungkin tergoda untuk pindah ke tempat lain, tapi sejauh ini pandemi corona telah membuat banyak klub sengsara dan kemungkinan tidak bisa memenuhi bandrol mahal dari Jack Grealish. Grealish baru saja tanda tangani kontrak baru di Villa Park bulan September 2020. Itu membuatnya tetap terikat kontrak hingga akhir musim 24-25. Dari bursa transfer juga dilaporkan bahwa United tidak akan merekrut Jack Grealish di bursa transfer Januari ini. Sayap asal Inggris itu memiliki bandrol 90 juta pound sterling yang baru saja dikeluarkan atau dipublish oleh pihak Aston Villa. Kapten dari tim Aston Villa ini mencetak dan membuat assist 12 gol dalam 15 pertandingan Liga Inggris. Pemain berusia 25 tahun mungkin tergoda untuk pindah ke tempat lain, tapi sejauh ini pandemi corona telah membuat banyak klub sengsara dan kemungkinan tidak bisa memenuhi bandrol mahal dari Jack Grealish. Grealish baru saja tanda tangani kontrak baru di Villa Park bulan September 2020. Itu membuatnya tetap terikat kontrak hingga akhir musim 24-25. Dari bursa transfer juga dilaporkan bahwa United tidak akan merekrut Jack Grealish. Lain Grealish, lain pula Dybala. Sempat ditolak tawarannya musim lalu, tidak menyurutkan United untuk kembali mendatangi Dybala dan menawarkan kesepakatan baru. Laporan di Italia minggu ini mengklaim United kembali untuk sang striker dan bisa saja menawarkan Paul Pogba ke Juventus sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran pemain. Musim lalu, di musim panas, Dybala menolak untuk pindah ke United dan ingin bertahan di Juventus. Ia terikat kontrak di Turin sampai 2022 dan masih bernegosiasi dengan pihak klub untuk perpanjangan kontrak. Masalahnya adalah Dybala ingin sekitar 13,5 juta per tahun, sementara Juve tidak sanggup membelinya dan menawarkan sekitar 10,8 juta per tahun. Ini adalah kesempatan United untuk menyalip dan membawa Dybala ke Old Trafford. Namun masihkah Ole Gunnar Solskjaer menginginkan Dybala? Mengingat dia membutuhkan striker muda untuk jangka panjang. Sebagai yang dimaksud dengan Erling Haaland yang menjadi prioritas transfer United musim depan. Lain Grealish, lain pula Dybala. Pihak Football Association atau FA mengakui bahwa tindakan Cavani memposting di media sosial itu enggak rasis. Cavani pekan lalu dilarang bermain untuk 3 pertandingan, didenda 100.000 pound sterling karena memposting pesan Instagram kepada seorang teman dengan apa yang FA lihat sebagai rasis. Temuan lengkap dari Komisi Pengaturan FA dipublikasikan pada hari Jumat. Itu menjelaskan kenapa Cavani diberi penangguhan minimum berdasarkan peraturan FA P3.1. Komisi merasa puas bahwa pemain menulis balasannya dengan apresiasi penuh kasih atas pesan dari teman Uruguaynya dan bahwa pesan itu tidak dirancang atau dimaksudkan untuk menjadi rasis ataupun menyinggung baik untuk temannya atau orang lain yang membaca konten dari postingan Instagramnya. Demikian juru bicara Komisi FA mengatakan. Kesimpulan seperti itu didukung oleh semua bukti yang tersedia yang relevan dengan keadaan di mana postingan dibuat dan dengan memperhatikan karakter serta respon pemain. Namun tidak cukup bahwa pemain tidak punya niat seperti itu. FA berpendapat bahwa pengikut sepak bola Liga Utama Inggris akan menganggap kata-kata negrito sebagai kata-kata ofensif rasialis.
Konfederasi Sepak Bola Amerika Latin atau CONMEBOL dan Asosiasi Sepak Bola Uruguay mengkritik FA karena melarang Cavani selama 3 pertandingan dan dia bergabung dengan United pada bulan Oktober lalu. Sebaliknya, Komisi FA menyatakan mereka terkejut dengan kurangnya pelatihan media yang diberikan oleh United setelah kedatangan Cavani, sehingga dia mungkin tidak memahami bahwa memposting sesuatu informasi di platform media sosial bisa dihukum oleh Football Association. Ini membuat banyak fans United menganggap bahwa FA berat sebelah karena ada beberapa kasus serupa seperti Cavani dan justru FA membiarkan begitu saja. Amad Diallo menjadi pemain Manchester United. Demikianlah postingan Instagram sang pemain berusia 18 tahun setelah tiba di Manchester. Setibanya di latihan resmi United yaitu Paddington, Diallo akan ditampilkan untuk foto resmi dan wawancara. Tetapi sebelum itu, pemain muda ini menampilkan fotonya berseragam United di Instagram pribadinya untuk menyatakan bahwa dia antusias sekali bergabung bersama tim terbaik di dunia. Setelah kekalahan United di Carabao Cup, maka ini adalah berita yang cukup menggembirakan bagi fans Manchester United. Namun sayangnya Diallo mungkin akan tidak langsung membuat impak kembali besar pada tim di separuh musim 2021 ini, karena seperti diketahui oleh Gunnar Solskjaer akan menggunakan Diallo mematangkannya di tim under 23. Jadi kita tunggu saja di musim depan 2021-2022 Diallo akan memiliki dampak yang lebih. Itu dia berita-berita teraktual dan terupdate seputar Manchester United. Tetap dukung Man United apapun hasil yang kita dapatkan, pemain saya bersalah. Glory Man United.